biasa saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, ada kemuliaan Tuhan. Saya percaya hari ini kita boleh datang ke tempat ini karena Tuhan yang pilih kita. Untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang Tuhan pilih mendekati dalam hadirat Allah. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kanan kiri, engkau adalah orang yang paling berbahagia. Engkau adalah orang yang paling berbahagia. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Puji Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Kami melihat perbuatan-Mu ajaib dan dahsyat setiap hari, setiap minggu, setiap waktu yang kami lalui. Kami melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan luar biasa dalam kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami merasakan kebaikan, anugerah, pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat. Pengampunan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami. Terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan berikan atas kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu karena kami mengasihi Tuhan. Kami menikmati kehadiran Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Dan kami mau lebih lagi menyatakan rasa syukur kami lewat nyanyian, pujian, pengagungan yang kami bawa, yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang disenangkan, dipuji dan disembah di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dari rahim ibuku
kebaikan Tuhan. Mari masing-masing ingat-ingat apa yang sudah Tuhan pernah buat dalam hidupmu. Betapa Tuhan teramat baik bagi setiap kita. Selalu baru kasih dan rahmat-Nya atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau baik bagi kami. Pastikan terjadi di dalam hidupku, sebab itu ku memuji. Mari biar jemaat Tuhan katakan, ku nyanyikan keindahan Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidupku. Pastikan terjadi di dalam hidupku, sebab itu ku memuji nama-Mu. Kebaikan-Mu nyata dalam kami. Mari masing-masing berbicara dengan Bapa yang baik. Mari masing-masing berkomunikasi dengan Bapa yang baik. Nyatakan isi hatimu yang paling dalam. Dia Bapa yang terlalu rindu untuk mendengar
berkomunikasi dengan setiap kita, sebab kita begitu berharga di mata Tuhan. Kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengalami janji-Mu yang tak pernah terlambat dalam kami Tuhan. Shamaya namaya Shandu, Hiramaya namaya Shandu, Yesus. Sebab Kau yang memilih kami dari dalam rahim ibu kami, Kau yang menentukan, Kau yang merancangkan masa depan yang terbaik bagi kami. Saudara yang berdoa dalam bahasa roh, mari berdoa dalam bahasa roh. Saudara yang berkata-kata dengan akal budi, mari berkata-kata. Perbuatan Tuhan bagi kami, terlalu besar karya-Mu dalam hidup kami. Kami karya tangan yang Kau buat dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang dahsyat yang Tuhan taruh atas kami. Kami bersyukur buat hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih buat damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih buat keluarga yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau yang layak menerima segala pujian pengagungan. Engkau yang layak menerima segala syukur, segala pujian. Sebab Engkau Allah yang membuktikan, Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau lebih lagi bersorak bagi Allah, kita bersama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih lagi tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bolehkah bangkit berdiri sambil bilang kanan kiri, katakan Tuhan sudah pilih engkau sebelum dunia dibentuk. Boleh datangi kanan kiri saudara, katakan Tuhan sudah pilih engkau sebelum dunia dibentuk. Haleluya. Sebab itu Tuhan mau kita semua bangkit untuk berdiri bagi kota dan bangsa kita. Seberapa kita yang mau bangkit bagi kota dan bangsa kita, lambaikan tangan kita. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat.
sudah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Seberapa kita yang hari-hari ini mau dipakai Tuhan. Boleh lihat kanan kiri, kasih tahu Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai engkau. Haleluya. Sebab Tuhan mau pakai kita untuk menjadi duta kerajaan Allah. Duta kerajaan Allah, membawa pengharapan bagi dunia. Bukan dengan gagah, bukan dengan kuatku, tapi oleh kuasa-Mu. Musuhku kan tunduk di dalam nama-Mu, karena Engkau sertaku. Boleh menjadi doa bagi setiap kita. Memanggilku dan memilihku sebelum dunia ini dibentuk, sebagai duta kerajaan Allah, membawa pengharapan bagi dunia. Bukan dengan gagah, bukan dengan kuatku, tapi oleh kuasa-Mu. Bukan tunduk di dalam nama-Mu, karena Engkau sertaku. Kemanapun ku berjalan, kemanapun ku melangkah, ku terangi sekelilingku dengan firman-Nya. Apapun yang ku katakan, apapun yang ku lakukan, ku akan hidup dalam kebenaran. Haleluya. Bukan dengan gagah, bukan dengan kuatku, tapi oleh kuasa-Mu. Musuhku kan tunduk di dalam nama-Mu, karena Engkau sertaku. Kemanapun ku berjalan, kemanapun ku melangkah, ku terangi sekelilingku dengan firman-Nya. Apapun yang ku katakan, apapun yang ku lakukan, ku akan hidup dalam kebenaran. Ku akan hidup dalam kebenaran. Mari sekali lagi katakan, ku akan hidup dalam kebenaran. Haleluya. 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 Sebab kita dipilih dan diutus untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pilih kami. Kita dipilih
dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Katakan kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Teruslah pengharapan itu ada di dalam kita. Ya Yesus yang mulia. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa. Tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Pastor Misit. Ya, dari kota Efesus, saya Gembala GBI Heart of Christ, Pastor Budi Aji Salim. Inilah pesan-pesan saya untuk jemaat dan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom, saudara semua. Saat ini saya berada di kota Efesus, ya, di mana Tuhan Yesus pernah memberikan
suratnya kepada jemaat di Efesus melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, apa isi surat atau pesan-pesan Yesus kepada jemaat di Efesus? Mari kita baca pada kitab Wahyu pasal 2:1. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman das Allah. Pesan Tuhan berjemaat di Efesus, Yesus mengatakan bahwa jemaat Efesus sangat giat, tekun dalam pekerjaan, jerih lelahnya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, bahkan mereka menjauhkan dari orang-orang jahat. Tetapi Yesus mencela jemaat di Efesus karena mereka telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Jadi pesan ini juga menjadi pesan bagi kita gereja zaman sekarang ini. Banyak sekali umat Tuhan, jemaat Tuhan, mereka giat pelayanan, giat melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi dia lupa tentang kasih yang mula-mula. Karena saking giatnya pelayanan, saking giatnya melakukan pekerjaan Tuhan, tidak ada sekali waktu untuk berintim bersama Tuhan. Jadi pesan Tuhan adalah kita juga melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak boleh meninggalkan kasih kita mula-mula, yaitu menyediakan waktu saat teduh, baca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah. Seperti yang Tuhan katakan pada Marta. Marta sibuk melayani dapur, pekerjaan, tetapi Yesus berkata kepada Marta bahwa Maria adalah memilih. Tuhan, mari sama-sama siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang hari ini untuk memenuhi panggilan Tuhan atas setiap kami. Kami mau melakukan amanat agung karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi jiwa-jiwa. Taruhkan hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu dalam setiap kami Tuhan. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan
Mari dari awal kembali sama-sama katakan. Kami dan penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami peduli amanah agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami peduli amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Mari sama-sama katakan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan bukan semua kesaksian. Iya, mari katakan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua Haleluya, haleluya, haleluya. Teguhkanlah semua kesaksian yang Engkau telah berikan kepada kami. Sebab kami ini pun boleh selamat, boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Dari hari ke hari Engkau telah menopang, menuntun, dan bahkan memberi kekuatan hingga kami boleh bertahan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapa, di tengah-tengah ibadah ini kami tahu Engkau hadir dalam Roh-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau lawat kami, dan biarlah semua kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Ambil alih pemberitaan firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan, pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu dan kami sekaliannya. Dan biar yang menyampaikan dan yang mendengar, kami boleh sama-sama diberkati dan pulang tidak sama seperti kami datang, tapi kami pulang membawa berkat yang daripada Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah, kami siapkan hati kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah hari ini. Ada banyak orang yang mungkin tidak bisa beribadah agama manapun dia oleh karena keadaan gempa di berbagai tempat, dan menurut informasi akan banyak
ke depan ini peristiwa-peristiwa, tapi itu tidak perlu kita takuti karena Tuhan selalu ada menyertai kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang pertama 3 sampai pada 14 nanti akan dimunculkan. Saudara bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan, termasuk oleh gembala sidang yang saat ini ada lagi di Efesus. Kebetulan pembacaan kita juga dari kitab Efesus. Dan saudara, surat yang diberikan kepada 7 jemaat oleh Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos, yang dituliskan pertama juga kepada jemaat di Efesus. Nah karena itu saudara, tapi yang kita baca bukan hal tentang jemaat di Efesus yang dituliskan di Wahyu, tapi tulisan kitab Efesus yang ditulis bukan oleh Yohanes tetapi yang ditulis oleh yang bernama Paulus sebagai rasul Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita. Bagi yang sudah ketemu boleh buka di Alkitab saudara atau di dalam HP saudara, dan atau juga ada di depan. Yang jelas tidak ada satupun yang terlewat tanpa diberkati, dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 3, saudara ayat keempat, terus berlanjut. Nanti di 14 kita bersama-sama. Haleluya. Kekayaan orang-orang terpilih. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Silakan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu sama-sama. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, baik yang ada dalam ruangan ibadah kita GBHOC, ya Heart of Christ, nah ya GBI Heart of Christ, hati Kristus, kira-kira begitu. Dan bagi saudara dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri Indonesia ataupun yang di mancanegara, tentu firman ini bisa saudara akan dengarkan. Dan saya percaya bahwa saudara yang mendengar, yang kebetulan baik saudara pas buka, tapi saya boleh katakan kepada saudara bukan kebetulan, tapi sesungguhnya Tuhan mau hantar dan tuntun saudara untuk mengerti apa yang
paling mulia atau paling penting dalam kehidupan, termasuk dalam kekristenan. Saudara, kita boleh melihat di sini tema bagi kita ialah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, di ayat kita mulai dulu ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus Yesus, gitu ya, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat yang ada dalam bumi ini saja yang lebih kurang kelilingnya 40.000 kilometer. Dan juga Sabang Merauke 5.000 kilometer, 1/8 dari permukaan bumi. Karena 40.000 dibagi 8 kan 5.000. Sabang Merauke sudah 1/5 ini. Nah saudara, dan seluruh berkat yang ada di dalam sudah luar biasa yang ada di dalam bumi ini. Tentu kalau ada emas dalam bumi yang dari Freeport dan di negeri lain, kalau saudara taruh di lehermu atau di nggak bisa jalan. Kenapa? Karena terlalu besar. Nah, seluruh yang di toko-toko kalau dikumpulkan luar biasa. Belum lagi berlian, belum lagi yang lain-lain. Saudara, luar biasa. Jadi saudara, itu kalau seseorang yang memiliki bumi ini pasti berkata benar-benar dia raja bumi, orang terkaya di dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aduh gak bisa tertandingi, gak bisa juga habis. Sampai 7, 8, mungkin 70 turunan. Karena apa saudara yang dikasih? Karena begitu besar nilainya secara materi. Tetapi saya mau katakan belum apa-apa itu dibandingkan dengan yang ciptaan Tuhan yang lain, matahari. Dan jumlah matahari berkumpul seperti itu bersihnya, termasuk bintang-bintang menjadi Andromeda dan galaksi yang lebih luas lagi. Sampai selama-lamanya kita berkeliling, takkan habis semuanya. Karena itu kita disiapkan Tuhan untuk hidup selama-lamanya. Nah saudara, jadi tetapi dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus telah mengaruniakan, memberikan dengan cuma-cuma. Itu kan namanya mengaruniakan, tanpa harus bayar. Dikatakan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kekekalan menjadi milik kita karena semua ciptaan yang tak terhingga menjadi juga bagian warisan bagi kita. Saudara yang dikasih, tapi lihatlah saudara, untuk hal itu pemujaan kepada Tuhan tentu kan itu bisa diterima dari Allah. Boleh kata kalau kita lihat Allah yang adalah Tuhan pencipta semuanya, Ia adalah Allah yang maha kudus, maha hadir, maha suci, maha melihat, maha mengerti, maha merasa, segalanya maha kecuali mahasiswa ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia adalah yang maha. Ketika dengan manusia, saudara yang dikasih yang diciptakannya itu manusia dulu kudus dan semua akan diberi. Di bumi itu adalah latihan, tetapi akan nanti dikerjakan menjadi kawan sekerja Allah juga, adalah semesta alam. Jadi kalau bisa dipercaya di dunia, maka akan dipercaya juga di dalam kekekalan. Karena itu setiap perkara kecil akan diberkati perkara yang besar. Iblis telah dipercaya dalam sebelum kita manusia hadir. Sudah dipercaya, tapi pemberontakan terjadi. Tapi bersyukurlah kita manusia yang terbuat dari debu tanah yang tidak ada harganya. Sebetulnya hina juga. Karena manusia diciptakan hari ke-6. Hari ke-berapa? Ke-6. Satu hari bagi Allah sama seperti 1000 tahun bagi manusia. Cobalah diciptakan dari antara 1000 tahun manusia ini ya. Coba diciptakanlah, kan satu hari bagi Allah di hari ke-6. Nah kalau kita lihat diciptakannya binatang-binatang, diciptakannya binatang lain, terus burung di udara, ikan di lautan, binatang melata, sampai hari penghujung hari ke-6 itu hampir 900 berapa, terus diciptakan manusia. Setelah jadi barulah istirahat, Tuhan gak mencipta lagi karena dipercayakan kepada manusia. Nah bisa lihat kalau andaikan yang namanya B2, orang Batak bilang B2, atau babi gitu ya, atau anjing, atau kuda, atau ayam dipelihara gitu ya kan, terus ada 1000 tahun tanpa dimakan oleh binatang lainnya, kira-kira ayam bisa berapa banyak kalau 1000 tahun ibaratnya dibiarkan aman, terus gak ada yang makanin, atau ular, atau burung elang dan yang lain. Saya kira bukan hanya satu kota ayam itu, bisa satu negara ayam semua. Karena beranak gitu lah, bertelur, beranak lagi. Belum lagi babi. Jadi artinya begitu banyaknya. Terus yang saya mau tarik nih bukan masalah banyaknya. Kalau binatang ini banyak, pastikan makan dan pup, betul?
buang kotoran gitu loh, BAB, terus permukaan. Besok setelah kotorannya menjadi urai lagi, jadi tumbuh-tumbuhan lagi kan gitu ya, menjadi rumput yang subur dimakan lagi oleh kuda kan gitu, ganti-gantian tuh bekas yang lain. Terus pup lagi di sana, pup. Jadi 1000 tahun saya kira semua permukaan itu jadi penuh dengan pup. Sudah menjadi tanah lagi. Terus diambillah dari situ debu tanah itu manusia. Inilah dia orangnya dan ini. Keturunan si Adam itu diambil. Jadi kalau ketemu orang, kau bekas dari bekas pup itu, hitung-hitung ya. Bagi Allah itu enggak hina mengambilnya, karena Dia menciptakan semua mulia. Amin. Jadi Dia enggak pernah berdosa, tidak pernah jijik, tak pernah berkurang kekudusannya. Hanya karena itu, karena ciptanya. Karena Dia maha kudus, maha besar. Jadi bilangan tak terhingga, tidak akan bisa habis. Hanya oleh karena misalnya kau ambil 100 triliun, 1000 triliun kau ambil buatmu, tak akan pernah habis bilangan tak terhingga itu. Bilangan tak terhingga hanya bisa diimbangi dengan bilangan tak terhingga. Jadi saudara yang dikatakan Allah yang Maha Kudus tak akan menjadi najis hanya karena memegang itu, apalagi Dia yang menciptakan. Nah, ketika dijadikanlah seperti manusia, nggak ada gunanya sebetulnya, hitung-hitung nih, hina sekali. Si binatang berkata, bekas kami, bisa begitu kalau bisa ngomong ya. Terus diambillah dari yang hina, dicipta, dibentuk, baru dihembuskan, jadilah manusia. Jadi manusia terdiri dari 2 unsur, satu dari yang fana, ya, satu yang baka, satu dari tanah yang sementara, satu dari hembusan nafas Allah. Tapi manusia jatuh dalam dosa karena digoda oleh iblis, karena iblis tidak suka sehingga manusia jatuh dalam dosa. Sejak itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Jadi si Hawa punya konsep yang salah tentang hidup, tentang anugerah Tuhan, tentang kepercayaan Tuhan. Jadi demikian si Adam sudah berdosa. Ajaran orang berdosa tetap berdosa. Ada pengaruhnya. Halo? Ya kan, biarpun namanya penjahat, bekas penjahat, saya udah bertobat katanya. Kalau nggak terus dipimpin Roh Kudus, tidak terus baca Alkitab, pikirannya nggak diubah sepenuhnya, baru mengarah perubahan sempurna, masih belum sempurna, masih berpotensi jatuh dalam dosa. Nasihat, pikiran, perasaan. Misalnya nih, dia bekas preman, tiba-tiba melihat orang lain lewat, sok-sokan, dalam hatinya pasti berkata, coba aku belum bertobat, aku hajar kau. Kan begitu kan? Kalau mulai panas-panas baru marah dia. Atau mungkin dia berkata, kau kira aku sudah bertobat, kau kira aku tidak mampu seperti kau, lebih dari kau dulu aku ini. Gitu istilahnya kan, muncul lagi. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada kalimat dikata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Pemujaan, pemuliaan, pengagungan kita kepada Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Tapi Dia tidak terlihat, namun Allah menampakkan dirinya di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia. Nah, karena itu pemujaan, pemuliaan sekarang ada kepada Allah Bapa di dalam Yesus. Karena kita diselamatkan hanya di dalam Yesus. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, ingat, sebab di dalam Yesus itu Allah telah, berarti sudah. Coba dibacakan lagi yang keempat itu. Sebab di dalam Dia Allah sudah memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Hitungannya kok bisa sebelum dunia dijadikan. Saya 63 tahun sekarang, kelahiranku 14 Juli 1959. Saudara saya nggak tahu tahun berapa, istilahnya kan baru di atas itu, mungkin belum, ya ada yang di belakang hampir sama-sama kita barangkali tuanya ya. Ya orang-orang bilang kalau ketemu ini kita bercanda-bercanda, lah bapak ini masih sok-sokan, udah bau tanah gitu kadang-kadang kan, anggapnya banyak orang yang sudah pada pulang, enggak apa-apa, bau tanah tapi berharga di mata Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi saya mau katakan nih bahwa bagaimana mungkin aku dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah mari kita mulai dia supaya bisa mengerti betapa hebatnya perhitungan yang diberikan Tuhan bagi kita. Yang pertama begini, kok bisa kita dipilih sebelum dunia dijadikan, bagaimana ceritanya? Nah, sekarang harus kita lihat sebetulnya pilihan Tuhan sudah ditetapkan di dalam Yesus. Mulai dari si Adam. Si Adam ini belum jadi. Mari kita mulai sebelum si Adam ini jadi, sebetulnya sudah ada rancangan Tuhan berkata begini, aku akan jadikan manusia. Karena Allah itu penuh rancangan. Tidak ujuk-ujuk langsung dia buat.
Semua sudah dipikirkan karena dia yang maha sempurna, dia maha tahu, dia maha mengerti, dia mulai. Dan salah satu dia menciptakan semua langit dan bumi. Artinya langit itu kan yang di atas sana, gitu loh. Ya langit kan artinya yang di atas. Dia ciptakan yang di atas sana termasuk surganya, tempatnya. Terus setelah dijadikan ini nama-namanya itu berapa lama, terus baru dia bentuklah bumi. Dan di dalam bumi ini dia akan buat manusia. Dan kalau kujadikan manusia nanti, kalau terus kujadikan manusia, kuberikan dari tanah kuambil dan dari rohku akan kuberikan kepadanya. Dia yang boleh katakan yang sementara dan yang kekal. Dia juga yang hina tapi juga yang kudus dan mulia karena dari nafasku. Nah, kuberikanlah dia kehidupan, kupercaya dia di situ tempat latihan. Sebelum dia kupercaya di tempat kekekalan selama-lamanya. Jadi saudara ini bersiapkan untuk kekal, amin. Bukan hanya itu sementara. Kalau cuma sementara saya nggak mau jadi pendeta. Iya, ngapain? Saudara dikasih, tapi karena ada rancangan Tuhan yang kekal tak terhingga, kita akan memerintah bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Tidak ada batasnya. Saudara yang dikasih, itu sebabnya kita mau berkorban, menahan diri, menguasai menahan diri dari keinginan daging. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika dia rancang itu, dia tahu kalau manusia dibuat bisa digoda, bisa jatuh dalam dosa. Dan kalau jatuh, apakah dibiarkan? Kalau dibiarkan berarti Tuhan gagal. Tapi terus bagaimana menyelesaikan untuk memulihkan kembali? Karena ia sifatnya adalah jika orang mengaku dosanya, Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni orang yang minta ampun, betul? Tapi kalau nggak minta ampun dia udah tahu salah, nggak minta ampun, yang jelas ya nggak diampuni. Tapi yang minta ampun kepada Tuhan, tahu dia ada dosanya, Allah mengampuni karena Allah adalah setia. Nah, jadi dia tahu. Dan kalau begitu bagaimana solusinya? Dia siapkan jalan keluar. Aku sendirilah yang menebus karena akulah, gambarkulah itu. Gambar Allah sebetulnya yang Yesus itu bukan saat itu baru kelihatan. Sudah ada di Adam. Tapi sebelum si Adam pun sudah ada gambarnya. Karena sebelum menjadikan dia berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadikanlah, inilah gambarnya. Amin. Yang aslinya adalah Allah sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika jatuh dalam dosa nanti bagaimana? Saya siapkan diri. Bagaimana cara menebus? Kalau aku datang dalam, dia berdosa, aku mendekatinya, mati dia dalam dosanya. Karena yang maha kudus dan yang berdosa tidak bisa bersekutu. Dan dengan demikian, bagaimana? Dia dalam kasihnya sudah direncanakan bahwa aku dalam Allah yang kasih, kalau Allah yang adil harus menghukum orang berdosa. Tapi Allah yang maha kasih tidak ingin menghukum orang berdosa. Aku berikan solusi, aku akan datang jadi manusia. Itu sudah ada dalam perencanaan Tuhan. Dan aku akan menanggung. Memberi kesempatan sekali lagi. Dan jika mereka tetap di dalam aku dan bersekutu dengan aku, jadi yang tidak sia-sia. Dan kalau ada di dalam aku terus, ada keselamatan baginya. Nah, saudara yang dikasih, itu sebabnya, sebab di dalam dia, sebab di dalam Yesus, Allah telah memilih kita. Pilihan Allah padamu dan padaku jika engkau ada di dalam Yesus. Tapi di luar Yesus kau tidak masuk dalam pilihan. Ibarat zamannya si Nabi Nuh. Pada saat itu ada kapal yang besar. Dan itulah siapa yang ada di dalamnya akan diselamatkan. Ketika datang yang namanya banjir, air bah yang tidak bisa dihadapi oleh manusia sehebat jago perenang hebat tingkat dunia pun dia sehari bisa berenang. Kan perenang jagoan itu kan bisa berapa jam doang. Udah itu kedinginan dia. Coba air itu terus berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Matilah dia. Gak makan juga. Jadi jangan andalkan kemampuanmu menghadapi tantangan ke depan. Nanti akan ada gempa, perang juga akan ada. Tapi gak usah takut. Asal kita di dalam Tuhan ada jaminan keselamatan yang kekal. Nah, yang sementara ini akan lewat. Siapapun dia akan lewat. Ada yang sifatnya hidup sampai tua. Saya berharap sih sampai tua saya ya. Tapi jangan ketuaan. Nyusahin orang, ya kan? Terus setelah itu saya akan meninggal. Tetapi ada juga dimeninggalkan orang lain. Tahu dimeninggalkan? Dibunuh atau diracuni berbagai cara. Nah, agak perlu takut. Karena mati kalau tanpa namanya tertulis di sorga, sia-sialah dia. Tetapi kalau mati kapanpun dan dimanapun model apapun matinya, asal namanya sudah di sorga, pasti ada jaminan kekal dan selamat di selama-lamanya. Dan bersama Tuhan. Nah, baik saudara. Jadi kita melihat sebab di dalam dia, di dalam Yesus Allah telah memilih kita. Nah sekarang supaya dapat mengerti tentang anugerah Tuhan hari ini.
bagaimana aku dijadikan menjadi hidup kekal selama-lamanya? Bagaimana aku dipilih sebelum dunia dijadikan? Boleh satu orang, Albert kawan kini nanti kelak jadi pendeta ini juga ini. Ya mari, jangan takut. Hari ini menjadi contoh, saya beri contoh bagaimana dan nanti akan menjadi pemberita firman. Nah, anggap nih Albert, namanya Albert ya. Tapi maaf kata, boleh disebut nama papanya siapa? Budi Chandra. Budi Chandra. Jangan bilang-bilang kalau ketemu bapaknya ya. Namanya bapak ini ya itu tersebut pasti dimarahin dia. Apalagi kami orang Batak nggak boleh. Monang Gultom nih. Kalau sudah aku nggak boleh lagi dipanggil Monang. Masih kecil dipanggil Monang gitu. Tapi setelah punya anak Michael nggak boleh lagi Monang. Panggil Bapak Michael. Jadi lupa nama Monang itu. Nanti ada cucuku namanya, saya kasih misalnya si Jordan, ya kan? Supaya dua-duanya Michael Jordan gitu kan. Jesse Jordan. Nanti Opu Jordan. Makin nggak tahu nama anakku, nggak tahu lagi aku. Jadi artinya setiap ada berkata, dikatakan Monang mana Monang? Diam kau, itu kakekku. Itulah istilahnya ya. Nah oke, jadi kita hormati papa kita ya. Tidak boleh sebut sembarangan. Tapi pertanyaan, sekarang lahirmu tahun berapa? 83. Masih bau tengik kalau hitung-hitung dari saya 59 ya. Iya kan kita hitung-hitung ya. Tapi ini sudah hebat, ini sudah dewasa banget ya kan. Berarti saya yang ketuaan gitu loh. Tua boleh badan tapi jiwanya tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. Nah, mari hadap sana dulu. Kita semua manusia kan menghadap hidup kekal. Haleluya. Amin. Jadi akan ada batasnya akhir zaman. Gak tahu akhir zamannya itu nanti sampai di sini dunia dihancurkan atau bisa saja dengan perang nuklir rata semua, banyak mati, peradaban berubah menjadi zamannya akhir. Akhirnya zaman yang model sekarang. Yang namanya pakai ilmu teknologi, semua sistem yang alat-alat ini semua nanti akan hancur karena pusatnya akan dihancurkan kalau perang. Kebanggaan itu sekarang 4G, 5G, mungkin 6G, 7G sampai 10G, nggak tahu apa lagi G-nya nanti ke depan ya kan, sampai Tuhan datang. Nah tapi yang jelas semua itu akan berakhir, entah karena ulah manusia atau di stop. Nah kita sekarang ada terus, kalau ditanya, kalau mundur dulu kelahiranmu, lihat. Kalau ini di kandungan ibunya, ada nyanyian tadi di kandungan ibu sudah dirajut oleh Tuhan, amin. Dan lahir dilindungi sampai hari ini boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Ke depan, kalau kemarin anugerah Tuhan berjalan, ke depan pun anugerah Tuhan akan berjalan. Bagi siapa yang tetap dalam Dia. Nah kalau saya tanyakan, kan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Halo, mungkin agama lain bilang kau kafir, jangan takut. Bukan manusia yang harus mengukur, tapi Tuhanlah yang akan menentukan. Jadi kalau Tuhan berkata, engkau berharga, engkau dikuduskan, engkau dipilih, tidak ada manusia manapun, seluruh manusia kumpul pun menghina kau, menjauhkan engkau. Kalau Tuhan sudah jadikan engkau berharga di matanya, kaulah yang berharga itu di alam semesta ini. Bukan kelompok-kelompok tertentu. Nah karena itu mari kita lihat. Jadi bagaimana pemilihan? Kok bisa dipilih sebelum dunia dijadikan? Mari kita lihat. Sekarang di mana kau sebelum papamu lahir? Papa kan tadi ada namanya. Betul ya? Di mana kamu Albert sebelum papamu lahir? Gak tahu kan? Saya juga pernah bingung kayak gitu. Tapi yang jelas jawabannya kau ada di kakekmu. Di mana? Karena papamu juga belum lahir, berarti papamu itu ada di kakeknya. Jadi dirimu ini belum jadi, tapi kau ada di papamu. Tapi papamu juga belum jadi, tapi kakekmu sudah jadi. Betul? Masuk di akal? Oke lanjut. Ketika ditanya di mana kau sebelum kakekmu ada? Di papanya kakekku. Di mana kau sebelum papa kakekmu ada? Di kakeknya kakekku. Kan gitu ya. Di mana kau sebelum kakeknya kakekmu ada? Di bapaknya kakeknya kakekku. Kalau terus ditarik terakhir di si Adam. Betul? Halo, betul? Nah, berarti semua kita ada di si Adam. Betul? Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, semua manusia berdosa. Halo. Jadi dengan demikian, jadi ketika dilahirkan pun dilahirkan dalam dosa.
semua manusia dilahirkan terus sampai hari ini berdosa, terus pun akan berdosa. Untunglah Yesus datang menyelamatkan. Amin. Berbahagialah engkau yang telah menerima Dia. Siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat yang 12. Dia katakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya Ia menciptakan segala sesuatu jadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun jadi dari segala sesuatu yang jadi itu. Kalau lihat ayat yang terus dia menjadi manusia di ayat 14, menjadi serupa dengan kita. Tapi ayat 12, dia telah menjadi manusia, bukan si Yohanes. Dan ketika itu dikatakan siapa yang menerima ayat 12, Yohanes 1 ayat 12, boleh muncul ke gak apa-apa. Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima Yesus yang adalah Allah firman, yang menjadi manusia, diberi kuasa menjadi anak Allah. Karena sesungguhnya Ialah pencipta, Ialah Allah yang adalah roh Tritunggal. Tapi karena kasihnya Ia tinggalkan kemuliaan, datang menjadi manusia, pada lahir dari Maria. Namun saudara yang dikasih, Dia datang siap menanggung, dan itulah yang menanggung dosamu dan dosaku. Sebelum itu hanya percaya kepada firman. Karena Allah telah berfirman kepada Musa, siapa yang mengikuti jalannya lewat Torah itu, dia akan diberkati juga, karena dia berjalan dengan iman. Nah sekarang tidak hanya lebih dengan iman, tapi ditanggung, tinggal juga percaya lagi melihat Yesus. Nah sekarang ketika siapa, jadi artinya setelah di Adam, kalau ditanya di manakah engkau Adam, ini engkau sudah di dalam, di si Adam, ya, di manakah engkau sebelum diciptakan? Jawabannya di mana? Tadi udah disebut di mana? Di debu, bapaknya Adam nggak ada lagi kan? Di debu tanah, dan di mana lagi satu lagi? Dalam roh Allah. Kalau begitu harus disimpulkan, ingat ya manusia, engkau berasal dari Allah dan dari dunia ini, dari tanah ini. Padamu ada unsur kesementaraan bernama debu tanah, tetapi ada unsur yang kekal. Allah mau minta pertanggungjawaban tentang yang kekal itu. Haleluya. Nah sekarang yang kekal ini tidak bisa kita selesaikan kudus terus, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi bersyukurlah Allah yang maha kudus, Allah yang kekal, datang jadi manusia menjadi serupa dengan gambaran kita. Hanya Dia tidak berdosa. Oleh karena Ia tidak berdosa, maka layak menanggung orang berdosa. Ia telah mati bagi kita. Jadi kalau nyanyi nanti, Ia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Ia bangkit bagi kami semua. Ingatlah Ia yang adalah Allah Tuhan semesta alam. Saudara, betapa berbahagianya kita, Ia rela tinggalkan kemuliaan datang pada kita. Nah karena itu marilah pujilah Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sudah diberikan di sana sekarang. Tidak perlu kau bawa karunia itu. Jaminan hidup kekal dengan imanmu, jadilah seperti yang kau punya imani. Dan saudara ketahuilah, imanmu itu tidak sekedar hanya keperluan di bumi. Kalau itu aja saudara, sia-sia orang mengikut Tuhan. Tapi iman kepada Yesus, karena Dia kekal, kita di dalam Dia yang kekal, kita pun akan ikut kekal, miliknya dan menjadi milik kita, dan kita menjadi ahli waris dari segala yang Ia punya. Betapa bahagianya ahli waris dari Pak Bakri, ahli waris dari Lim Swee Leong, ahli waris juga dari orang-orang kaya. Sudah bangga ya? Luar biasa, hebat kamu, luar biasa masa depanmu, begitulah kira-kira. Tapi saya mau beritahu, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa mulia. Maka ada nyanyi, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Ya tahu? Haleluya, amin. Dahsyatnya Allah kita diberikan kepada semua yang menerima, tidak semua orang. Saudara, baik. Jadi ketika itu, walaupun itu ini sekarang sudah dari Adam, bahkan sebelum dunia dijadikan, di mana kau? Sudah ada di dalam pikiran Allah. Haleluya. Di pikiran Allah sudah direncanakan, bumi belum dibentuk dan yang lain sudah direncanakan akan ada gambarnya di bumi. Dan dari gambar inilah nanti yang lulus dan yang lolos. Ada lulus dan lolos. Yang lulus ialah melakukan kehendak Tuhan dengan taat pada Taurat, tapi yang lolos ialah yang walaupun dia lemah, tapi dia masuk ke di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan.
Keluar dari sini saja kau sudah akan tergoda di depan. Lalu kadang-kadang kita dengar firman tentang untuk setia. Tuhan tolong aku, berikan aku kesetiaan. Kau bilang begitu dan kita minta begitu. Berikan aku kesabaran. Jujur ya, Tuhan berikan aku kesabaran. Tolong Tuhan. Karena ciri khas anak Tuhan harus sabar. Baru keluar aja mau nyeberang, motor hampir sambar kita. Song gitu kan. Terus kurang ajar kan gitu nih. Nah, padahal sedang dibentuk oleh Tuhan supaya sabar. Betul kan? Harusnya sabar. Kadang-kadang dipinjam orang uangnya, nggak dipulang-pulangi. Kita jengkel janjinya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitu kan? Kau berjanji, kau ingkari, mundur-mundur. Tapi kan Tuhan mau bentuk kita sabar. Amin. Jadi setelah padahal malaikat bilang, kau kemarin di gereja HOC kau minta sabar, tapi juga nggak sabar-sabar nih, gitu Tuhan. Tinggal bilang, Tuhan aku sabar, tapi uang kocenku gak ada, sudah dipakai, gak dipulangkan, kan ini lagi situasi dan susah, tolonglah Tuhan. Tuhan berkata, kan bisa juga kau minta berkat yang lain, emang harus ngotot dari itu, doakan dia supaya diberkati. Oh iya benar juga, Tuhan berkati dia, kalau diberkati kan pasti kembalikan uang saya, kalau gak diberkati kagak dikembalikan. Akhirnya mendoakan orang yang berbuat curang pada kita, betul? Ya kan? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi kita akan bertumbuh. Jadi di mana kau sebelum? Di dalam tanah dan dalam roh. Jadi di dalam roh itu berarti dalam Allah. Sebelum dunia dibentuk pun engkau sudah ada di dalam Tuhan. Karena itu nanti kau berasal dari Tuhan. Kalau berakhir dari dunia ini akan kembali kepada Tuhan. Karena itu ingatlah, kau dikirim dari sorga ke bumi, diizinkan lahir dari orang tua kita, tapi dia mau supaya engkau kembali juga ke rumah Bapa yang ada di sorga. Kapanpun, sekarang jangan dulu, ya kan? Kalau ada yang mau pulang juga, kau minta-minta juga nggak bisa juga. Tapi terserah kepada Tuhan. Jika umurku panjang, muliakan Tuhan. Jika aku hidup adalah Kristus. Kalau aku mati adalah keuntungan. Jadi artinya aku pulang ke rumah Bapa menikmati persekutuan. Tapi kalau aku hidup, aku harus hidup. Kristus adalah kehidupan saya. Nah, supaya kehidupan kita boleh katakan dipenuhi, biarlah ibaratnya kita bisa masuk ke dalam dirinya yang maha kudus dan maha kuasa, pasti terlindung. Ada yang berani membongkar, misalnya Bapak ini kan walaupun gak jago tinju ini, kalau aku bawa pisau mau membuka hatinya, mau ngambil sesuatu, pasti dia ngamuk. Dari bagian selnya aku ambil. Pasti dia bilang, biar kau pendeta, kau terlampar juga, gitu kan. Ngerti gak itu? Biar kau kiai, apa misalnya gitu. Masa kau mau ambil bagian dari diriku? Pasti marah, sesabar-sabarnya. Demikian juga jika kau ada di dalam Tuhan, ada yang berusaha mengganggu engkau, dia akan berkata, jangan ganggu. Maka dari kitab, siapa yang berani menyentuh biji mata Tuhan? Jika engkau ada di dalam Tuhan, terjamin dan terlindungi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya kalau tepuk tangan yang kencang gitu buat Tuhan. Jangan, iya malu sendiri. Iya, kau dijaga. Nah karena itu ketika kau ada di dalam Tuhan, pasti yang ada di hati Tuhan firman. Amin. Yang ada di hati Tuhan adalah perkataannya. Karena itu wajarlah Tuhan mengatakan, simpanlah firmanku, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Seorang muda bagaimana dia menjaga dirinya bersih? Oh, godaannya luar biasa, bergelora dosa itu. Tapi kalau ada firman dalam dirinya, firman itu sumber kekuatan bagi kita. Dan firman itu akan memenuhi kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi sudah mengerti ya bagaimana kita dipilih di dalam Adam, dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan sudah dipilih. Walaupun sekarang posisinya ada di zaman sekarang 2022. Halo, ya kan? Ke depan masih panjang lagi. Karena itu saudara, itu supaya engkau pulih karena tetap berdosa, karena enggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Maka dengan demikian ia selamatkan engkau, dan penyelamatan bagimu dimulai dari pernyataannya dalam Yesus Kristus, dilanjutkan kepada yang percaya, dan entah siapa pendeta yang memberikan firman atau mungkin bukan pendeta yang menyampaikan firman, sehingga iman datang dari pendengaran. Amin.
Jadi ketika iman datang dari pendengaran akan firman, maka doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kalau orang sudah beriman kepada Tuhan, dan seruan orang beriman itu berharga di hadapan Allah. Doanya itu boleh kata imannya itu berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana dia berseru kalau tidak percaya? Karena itu penting orang yang menyampaikan imannya, menyaksikan imannya tentang Yesus, baik pengalamannya dan termasuk juga kasih karunia daripada Tuhan. Nah baik, silakan kembali, terima kasih Sobat Goldberg. Nah lihat, ada hal yang ayat yang kelima. Kita lihat ayat yang kelima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baca ayat kelima. Haleluya. Kita sama-sama. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia mau ditentukan dari semula menjadi anak-anaknya. Jadi saudara, karena memang arti anak itu sebetulnya ada salah satu bahasa, gak usah saya bahas-bahas dalam-dalam, dari bahasa Yunani istilah hogeneto gitu ya kan. Jadi artinya gini, keluar dari diri Allah. Halo? Keluar dari diri Allah. Maaf para wanita ya, ibu-ibu juga ada. Kalau yang keluar dari ibu-ibu itu apa? Anaknya ya. Kira-kira begitu. Kalau saudara kita yang lain bilang is dan isah itu menjadi keluar dari wanita. Itu loh. Nah, jadi kalau Hogan itu keluar dari dirinya, sama dengan Allah yang tak terlihat tapi keluar dari dirinya salah satu firman. Kalau berfirman berarti bisa kedengaran. Ya, ketika dia berfirman kepada kita, maka yang keluar dari dirinya itu adalah boleh katakan bekerja, apalagi jadi manusia menjadi daging. Maka firman yang keluar dari Tuhan melalui Maria, terus ya disampaikan oleh melalui malaikat, terus masuk kepada Maria ke telinganya, dia dengar dan disimpan dan jadi daging dalam kandungannya. Itulah yang sejati, firman menjadi manusia dalam Yesus. Nah, baik saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita melihat bahwa di dalam kau telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ingatlah sekarang betapa hebatnya kita yang ada sekarang, betapa bersyukur perhitungan Allah terhadapmu. Anugerah Allah, kebaikan Allah bukan dimulai sejak kau terima Yesus, tidak dimulai dari sejak kau lahir, tidak dimulai dari Adam lahir, boleh katakan ada di dunia, tapi dimulai sebelum dunia dijadikan. Engkau ada dalam rancangan yang mulia, di dalam penyertaan yang mulia, dan kepada tugas yang mulia ke depan. Siapkah engkau dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan? Tidak hanya di dunia ini. Dunia ini adalah latihan. Ada jumlah yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk dicari, diselamatkan. Memang Tuhan menghendaki semua orang tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, memberikan anak yang tunggal atau firman yang menjadi manusia bernama Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak hangus, tidak ke neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya, dia dimasukkan dari rancangan semula sampai rancangan di saat sekarang dan sampai kepada kekekalan. Engkau menjadi orang yang luar biasa, walaupun terbatas, tapi di mata Tuhan menjadi luar biasa. Mungkin engkau bukan anak orang kaya, saudara, tapi saya mau beritahu, sehebat apapun kekayaan kita itu sementara, tak ada gunanya di sorga. Tuhan bagi sesama mungkin itu berguna. Mungkin engkau berangkat dan naik Ferrari, pesawatmu, ada jetmu pribadi pun istilahnya. Hari ini di sini duduk, sebentar lagi udah di Singapura buang air besar, terus jadi berserapan lagi di Cina, terus kau kelilingi dunia ini. Itu baru bumi ini kau kelilingi. Belum bisa kau kelilingi ke alam semesta yang ada di sana. Tapi berbahagialah orang yang ada dalam Tuhan. Mungkin engkau sederhana, mungkin RS7, rumah sangat sederhana sehingga selonjor sangat susah. Iya kan, tidak ada rumah, aduh boro-boro, kos, ya kan. Tapi jangan takut, hal yang termulia di pemandangan Tuhan di alam semesta dan sudah kau miliki. Siapa yang ada di dalam dia, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang dari Tuhan. Kau dipersiapkan untuk itu. Ingat, saudara, mungkin engkau ada keterbatasan dalam hidup sekarang, tapi saya mau beritahu, roh yang ada padamu bukan roh yang terbatas, tapi apalagi nanti dipulihkan oleh roh, maka engkau menerima roh yang dari Allah. Dari situlah Tuhan akan bekerja terus kepadamu. Coba kita lihat, mungkin di bumi mengalami banyak masalah. Roma 8 ayat yang ke-26. Coba kita lihat.
Roma 8 ayat 26 dimunculkan ya. Roma 8 ayat 26. Mari kita lihat. Boleh dimunculkan? Ada ya. Roma yang ke-8 ayat 26. Sebetulnya bisa dari yang 14. Ya, siapa yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Tapi ayat 26 kita baca. Dikatakan demikian, kita baca 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kalau kau punya masalah gak bisa doa, halo, kau berdoa kau perlu tenang, benar? Ya, berdoalah, tenangkanlah hatimu supaya kau bisa berdoa. Sebab kalau gak tenang nih, misalnya ada utang di luar, ya kan? Datang ke gereja, Tuhan tolong aku. Di sana udah ngancam, awas kalau Senin gak ada, ku cari kau kemana, aku lari bersembunyi menunggu ada Tuhan. Di sini boleh berdoa, ya Tuhan. Nyanyi pun nyanyi, puji Tuhan. Hanya beberapa menit doang itu. Setelah keluar, lihat wajah orang persis kayak dia. Oh, dia bukan dia. Oh iya, ternyata udah doa aman, gitu kan. Malah ada berdoa begini, Tuhan, tutuplah pikirannya, jangan ingat-ingat utangku, gitu kan. Ada, bukan di sini, yang di sana. Jadi artinya terganggu juga berdoa. Tapi dengar, kalau kau telah terima Yesus, karena engkau anaknya, karena engkau berharga, sudah ditebus dengan harga yang mahal. Nanti kita lihat di bawah, di beberapa ayat di bawahnya, di dalam Efesus tadi. Yang jelas engkau telah diselamatkan dan dipilih. Pemilihan terjadi, dengar. Tuhan gak pilih-pilih nih, ini. Berarti Tuhan gak mengasihi semua orang dong. Kasih Allah sudah disiapkan bagi semua, siapa saja yang percaya akan diselamatkan. Dari semua manusia berapa miliar, sebetulnya udah bermiliar-miliar. Karena sudah pada mati dari sejak Yesus. Bahkan sebelum dunia pun udah banyak yang mati. Kalau dikumpuli sampai yang hidup sekarang, itu lebih dari 8, 10 miliar, mungkin 15 miliar. Tapi yang jelas, mungkin semua mereka mendengar firman, tetapi tidak pernah ditangkap oleh rohnya. Tetapi siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Kau hari ini ketika kau terima Yesus dalam hidupmu, kau dijadikan menjadi anak Allah. Jadi sekarang Tuhan, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau tinggal di dalam hatiku. Nah, ketika ada Tuhan di dalam hati kita, tentu tandanya orang percaya dibaptis. Ingat, masih digoda enggak? Masih. Bisa digoda? Bisa. Karena diberi hak bebas. Besok pulang dari sini diajak kau ke pub, bisa? Bisa. Ketemu janda misalnya kau laki-laki tergoda, bisa. Tetapi roh Tuhan yang ada padamu lah yang menjadi guru yang terbaik. Karena di dalam Efesus 1 ayat 14 itu tadi dibilang, dan Roh Kudus itu, karena anaknya ditebus, dibayar lunas, dipilih karena ada di dalam Tuhan, asal ada di dalam Tuhan dia masuk pilihan. Yang di luarnya tidak masuk pilihan. Tuhan mau supaya semua dipilih, tidak hanya dipanggil, tapi terimalah Yesus. Sudah terima Yesus, tidak mau terus di dalam, hanya pengen mau keluar dari persekutuan. Ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketika berkata, aku mau di dalam engkau, tolong pimpin aku, Roh Kudus akan dikirim bagi kita, menolong kita, karena Roh Kudus jaminan bagian kita. Sehingga dia akan berkata, Monang, kemarin kau ke gereja, tapi sesudah itu uangmu yang kasih orang khotbah kau lari. Bisa begitu, menonton. Mestinya kan itu yang baik-baik. Menonton pergi. Setelah menonton sih nggak apa-apa kalau menonton film Indonesia tentang kebanggaan Indonesia. Tapi lari-lari film sebelah ada lagi kan? Bagus nih, bagus nih. Terus makin tertarik. Ketemu lagi orang yang senangnya itu. Belum lagi si penggoda, ya kan? Ya, saya tadinya tak tergoda, tapi ketika keluar dari persekutuan, mulai. Saudara tahu kenapa ada domba yang terhilang? Pertama-tama domba ini main di saat lagi jam makan, main bercanda dengan yang lain. Gak makan, pas mau pulang, yang lain udah kenyang, ikut tuannya. Tapi yang satu merasa lapar, matanya hijau melihat daun hijau, ditinggalkannya, lalu ikut, kehilanganlah dari jalur itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah, lama-lama akan kehilangan dari persekutuan dengan Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu ketika roh Tuhan berkata, kemarin kau enggak ibadah, iya Tuhan, pulang ke Tuhan, balik ya, iya gitu loh. Harus tetap ada di dalam dia. Dengar, suatu saat nanti bisa aja enggak ada lagi ibadah. Kalau pas lagi perang enggak ada sempat ibadah loh. Kemarin aja lagi COVID aja enggak ada ibadah, ya kan? Masing-masing dari rumah. Ya benar kalau Zoom. Kadang-kadang lagi nge-Zoom, ada sayuran di sini, ada makanan sini. Lama-lama, mana dong kurang pedas, banyakin dong, sibuk nggak didengerin. Tuh, padahal nge-Zoom juga tuh. Udah termasuk rajin itu sambil nonton tuh. Kadang-kadang di kamar di apa namanya kasur. Harusnya kan hormat, udah ganti pakaian, rapi. Tapi jujur, biar pendeta juga mau ngikut Zoom, ya istilahnya baru mandi, udahlah pakaian lah, rapi lah, padahal belum mandi dalamnya. Iya kan istilahnya, ya udah. Lama-lama makin redup. Orang luar tidak tahu kita ibadah atau tidak, tapi Tuhan tahu kita. Dia yang ngomong, ayo, masa mau beribadah, biar 2 orang kan sama, 2-3 orang berkumpul kan aku hadir. Segereja kalian kumpul juga aku hadir. Aku yang penting apa? Kumpulan banyak. Ya kaulah yang penting Tuhan. Ya udah aku di sini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh kitab, bahwa ayat yang kita baca tadi Roma, ayat yang ke-27 kita lanjutkan, 28 nanti, 28 munculkan. Dia katakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari, dan Allah menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Dan kita tahu sekarang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang apa? Yang mengasihi dia, yaitu mereka yang percaya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana Allah bagimu. Jangan kira ada rencana Allah. Katakan ada rencana Allah. Ada rencana Allah bagi saya. Ingat ya. Tapi ada juga rencanamu dan rencanaku kepada Allah. Datang ke gereja bilang begini, Tuhan supaya berikan jodoh kepadaku, berikan anak, berikan pekerjaan. Gak salah. Tapi rencana Allah ada padamu untuk kekekalan. Kau akan dipakai. Amin. Nah karena itu saudara, jadi datang di rumah Tuhan itu jadilah rencanamu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan jadilah kehendakku ya kan? Jadilah kehendakmu. Nah kehendaknya dikatakan supaya sesuai rencana Allah dan supaya segambar dengan anaknya. Ayat 29 kita baca, lanjut. Sama-sama kita baca lagi. Ayat 29 kawan. Kalau yang 28 ini Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, boleh saja kau mengalami masalah. Ini contoh yang anak muda. Tuhan, aku mau cocok dengan dia, jadilah jodoh-jodohku. Tuhan yang tahu. Ini orang besok-besok bisa aja kalau diberkati menjadi selingkuh. Tidak kuat imannya. Jadi akhirnya ada retak bagi kita, putus bisa dengan dia. Tuhan, kenapa dia tinggalkan aku Tuhan? Padahal Tuhan yang tahu hari esok. Jadi dengan demikian, atau dia mati muda. Kalau mati muda jadi janda lah. Tapi Tuhan gak akan perlu ngomong itu. Dia akan bilang ini, kau pisahkan dengan dia, karena dia akan mati pada umur sekian. Nanti kau jadi janda. Kalau sampai begitu nih, diberitahu semua persoalan, bisa gak tidur kita. Misalnya sama saya diberitahu, Monang, 5 tahun lagi kau akan mati. Saya akan berkata, mati? Ya, kan gitu. Saya siapkan untuk anak, semua untuk anak. Terus yang lain, dia takut lagi naik mobil, takut naik motor. Kan istilahnya, waktu dekat kau akan datang. Makanya orang kadang-kadang akhir zaman kan takut ya, dengarin khotbah zaman ya. Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Takut. Tapi jelas, setiap orang sih pasti mati. Tuhan pasti datang. Nah dengar saudara, tapi kalau kita siap-siap, sudah benar di mata Tuhan, sebetulnya tidak perlu takut. Kapan dan di mana Tuhan mengambil saya sudah berkenan dan saya dilayakkan oleh Tuhan. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu atau Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Jadi Yesus yang naik ke sorga dengan sikapnya penuh kasih, dia menebus dan dia punya sanggup mengubah air menjadi anggur. Coba air diubah menjadi anggur di bisnis, laku nggak? Air diubah jadi anggur, terus sebotol katakan 5.000. Air laut itu dia rubah, nggak tanggung-tanggung berapa triliun itu nanti bisa diubah jadi anggur. Bisa, tapi lihat Yesus Alkitab berkata, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Gak punya rumah, dia di rumah. Di dunia dia numpang, kuburan pun numpang. Tapi kenapa? Karena memang dia Allah yang bukan di dunia ini akan tinggal, tapi dia di sorga. Bisa dia wariskan padamu rumah, dia wariskan kepada anak-anak gerejanya yang ini. Tapi lama-lama cinta akan dunia, saudara. Tetapi Tuhan mau kau boleh dikuberkati secara materi, tapi ingat jangan terikat hatimu kepada cinta akan uang, cinta akan dunia ini. Karena cinta akan dunia ini kehilangan cinta akan Allah. Nah, kau boleh memiliki, anggaplah seperti tidak memiliki. Tapi yang jelas, yang pasti harus kau miliki adalah hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Nah, hari ini saudara menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bekerja bukan karena mau mendapatkan, tapi bekerja boleh dikatakan karena ada tujuan. Tujuan kita adalah melakukan kehendak Bapa kita. Dikatakan bahwa dia yang dipilih, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka itu juga dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, itu sekarang dia sudah pergi ke sorga dan dia berkata, kamu dikatakan pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Ngerti enggak? Iya. Udah hafal belum? Ya sih. Tidak perlu diulang-ulangi, tapi perkataan itu udah ngerti. Sudah. Sekarang dia memberkati, langsung naik ke sorga. Sekarang ada di sorga Tuhan kita. Tapi ia akan datang lagi tepat pada waktunya. Dia datang lahir menebus kita. Ia mati membuktikan bahwa ia berkuasa atas kematian. Ia hidup dan ia naik ke sorga. Dia kirim Roh Kudus. Tinggal satu lagi dia akan datang. Saya tidak tahu, tanda-tanda sudah menunjukkan kedatangannya. Karena kerajaannya harus dinyatakannya. Tetapi karena itu jangan sampai lengah. Hari ini berkata, aku telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus itulah pemilihan. Di luar dia tidak ada pemilihan. Siapa yang ada di dalam dia adalah ciptaan baru. Di dalam Korintus pasal yang kelima, siapa yang ada di dalam dia, dia adalah ciptaan baru. Yang lama hidup lama, dosa-dosa dulu dikatakan sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kau menjadi diperhitungkan kembali. Perhitunganmu adalah telah dipilih sebelum dunia dijadikan sampai hari ini, dan akan terus di dalam dia selama-lamanya, dan akan menjadi orang yang bersama Tuhan, di dalam Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kau menjadi diangkat keluarga atau orang penting dekat saja, ada teman saya dekat sama Pak Jokowi, ya dekat, ya dia bagian program Nawacita, dia akhirnya bagian istana presiden dia. Nah, saya berkatakan, hanya kerja mengerjakan apa saja pun, satu tenang, dua nyaman, dan ada berkat makan minum lebih daripada yang lain, lebih dari cukup. Apalagi Bapa di dalam sorga, ketika ia menjadi sahabat bagimu, aman dalam lindungan Tuhan, nyaman untuk selama-lamanya. Dan di dunia memang tempat kita untuk beberapa tahun mengalami kesulitan, tapi walaupun itu ada kesulitan kau alami, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, supaya pertama Tuhan menjadi andalan, Tuhan menjadi perlindungan, dan semakin dekat kepada Tuhan dan punya pengalaman menang dalam persoalan, sehingga punya pengalaman yang dapat disampaikan pada orang lain, menguatkan orang lain. Dengan demikian tidak hanya kita dikuatkan, tapi orang lain pun diperlengkapi melalui kita dan menjadi alat di tangan Tuhan. Berakhir dari dunia, kita dipersiapkan untuk kerajaan kemuliaan yang akan datang. Karena itu saudara yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, di dalam Kristus tetaplah di dalam Dia. Satu hal,
engkau disiapkan, dipilih sesuai kerelaan kehendaknya jadi anak. Yang kedua, engkau telah ditebus dengan darahnya, dan oleh darah anak domba Allah, oleh kesaksian kita, iblis pun akan dikalahkan. Karena itu saudara, musuh kita yang selalu merasa menang tidak akan bisa berkutik jika kau pergunakan kuasa darah itu yang menebus kau itu. Kau ingat bahwa kau telah ditebus, karena senjata iblis mau masuk adalah dosa. Dan tetapi dosa itu sudah diselesaikan oleh darah anak domba Allah. Kalau berdosa, minta ampun pada Tuhan, dipulihkan kembali. Dan yang ketiga ialah Roh Kudus, jaminan bagian kita. Ia ada di sini siap memberikan Roh Kudus. Siapapun di antara saudara yang sedang mungkin disiarkan, atau mungkin ada yang membuat Facebook, tapi saya memberitahu, atau kau dengar firman Tuhan yang dari Alkitab, ketika Roh Kudus itu diberikan padamu, kau menerima jaminan bagian sampai kita menerima seluruhnya. Dalam Roh itulah, dia tak terlihat tapi ada. Sama dengan kayak listrik ini, semua bisa hidup. Tak terlihat dia gerakannya, tapi dia ada. Saudara, dampaknya ada. Roh yang dari Allah, sumber kekuatan, akan tinggal di dalam engkau. Karena itu sebagai yang dipilih, jangan lupa sadar, dipilih sebelum dunia dijadikan hanya dalam Yesus. Yang kedua, untuk pemilihan supaya dipisahkan kau dari kegelapan dan terang melalui pengorbanannya. Dosamu diampuni, dosaku diampuni, telah diselesaikan di Golgota. Tinggal itu kita imani sekarang. Dan yang selanjutnya ialah bahwa kita dijadikan menjadi anak-anaknya dan pasti berharga di mata Tuhan. Kalau ada anakmu, pasti kau wariskan apa yang bisa. Apalagi anak yang menyukakan hati orang tua dan dekat, tinggal melanjutkan pekerjaan papanya. Papanya akan berkata, ambil alih semua usaha itu nak. Papa tinggal duduk. Selasa kau yang kupercaya. Dapatkah kita dipercaya oleh Tuhan? Marilah hari ini berkata, aku mau, tolonglah. Dan kalau kau enggak mampu, dia kirim Roh Kudus menyertai engkau dan tinggal di dalam engkau, sehingga engkau punya kemampuan. Kurang apa Tuhan? Kurang apa Tuhan? Dan dosa kita diampuni. Dia bahkan menderita, kita diselamatkan supaya kita tidak menderita. Sungguh luar biasa. Marilah kita bersyukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita. Terpujilah Engkau ya Allah Bapakku yang di dalam Kristus. Kau telah anugerahkan, karuniakan kepadaku segala berkat rohani dalam sorga, tidak sedikit, tidak tanggung-tanggung semua. Aku mau di dalam Engkau, di dalam Engkau. Aku tetap di dalam Yesus. Tuhan, terima kasih. Hari ini dan besok ingatlah kau ada di dalam Yesus. Katakan, aku di dalam Yesus. Aku telah ditebus Yesus. Aku berharga lewat kematiannya, dan aku hormati. Dimanapun aku berada, aku tetap di dalam Yesus. Dan aku sadar aku ditebus. Kemanapun aku melangkah, aku tahu ada aku di dalam Yesus. Dan kalaupun aku mati, aku tak perlu takut. Jika aku dalam Kristus, aku hidup dalam Kristus, matiku pun menjadi mati beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Matiku saja mati berbahagia dan beruntung, apalagi hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang Kau telah berikan bagi kami, bahwa di dalam Engkau kami telah dipilih. Itu bukan oleh karena kebaikan kami, tapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan bahkan Engkau Allah yang adalah firman telah menjadi manusia. Di dalam Yesus yang adalah gambar-Mu sendiri, Allah yang menjadi manusia, telah menebus kami, telah mati bagi kami, sehingga di dalam Dia kami boleh diselamatkan. Kami telah dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kami kudus dan tak bercacat. Kami tahu kalau kami ingat Yesus telah mati bagi kami, terbatas, tidak bisa kami melakukan kehendak-Mu. Tapi supaya kami bisa melakukan kehendak-Mu dan menjadi anak-anak-Mu, dan menjadi orang-orang yang mengingat penebusan yang Kau telah berikan, Kau kirimkan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih oleh Roh Kudus. Kaulah yang diutus oleh Bapa. Kaulah Allah yang hadir, yang maha hadir. Dari jutaan manusia, bahkan miliaran, bisa menerima Roh-Mu, dan itulah sumber kekuatan bagi kami. Terpujilah Tuhan, Kau telah memilihku sebelum dunia ditebus. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Dan hari ini jadikan aku mesbah doamu yang kudus tiada bercelah. Kita naikkan pujian ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Haleluya. Memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku.
Allah, ku katakan kau telah memanggil, kau telah memanggilku sebagai alat, bagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Dan katakan dengan sungguh-sungguh, jadikan aku baik suci-Mu yang kudus, dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Katakan jadikan aku, mari Tuhan mau jadikan engkau itu yang ada di hati Tuhan, sehingga ia tinggalkan sorga, ia datang menyelamatkan semua orang. Dan siapa yang menerima, siapa yang percaya diselamatkan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Haleluya. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Yes, haleluya. Jadikanlah setiap anak-anakmu menjadi alat di tanganmu, dan menjadi alat bagi keluarga di tengah bangsa dan negara kami. Walau dalam keadaan sukar dan sulit, kami percaya Engkau yang menyertai penuh dengan kuasa. Ada mujizat padamu yang dapat mengubah air menjadi anggur. Engkau dapat menggandakan roti dan ikan. Tiada yang mustahil. Modal yang ada di tangan anak-anakmu, potensi yang ada di dalam mereka, pengetahuan yang ada pada mereka, keterampilan yang ada mereka miliki, kami percaya Engkau dapat berkati sehingga menjadi alat di tangan Tuhan, dan bahkan lebih daripada itu dipersiapkan menjadi kawan sekerja bagi Tuhan dalam kekekalan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tanamkanlah firman ini dan biarlah bertumbuh dan berbuah, dan biarlah Tuhan firman-Mu terukir di hati, terekam di pikiran, terngiang di telinga, terpampang dalam penglihatan, sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, kami tahu ada Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan yang bertugas lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Seberapa kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita. Kita akan bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur buat rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kau pilih dan membentuk kami bahkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan Kau memberikan Roh-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih dan rasa syukur kami rindu menyatakannya lewat persembahan yang kami bawa. Tuhan memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah, dan biar hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pengumuman ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember 2022 pukul 9 sampai selesai diadakan di tempat ini, dan ada perjamuan kasih. Mengingat kembali pada saat jemaat mula-mula mereka membawa makanan saling berbagi. Jadi nanti tanggal 31 Desember Bapak Ibu dapat diberikan kesempatan untuk kita sama-sama perjamuan kasih. Boleh bawa makanan masing-masing, dan nanti kita saling share bersama jemaat yang lain dan pengerja yang lain untuk kita makan bersama. Seperti kita kembali seperti pada jemaat gereja mula-mula. Oke, puji Tuhan. Seberapa kita yang mau hadir tanggal 31 Desember? Hadir ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Dan berikutnya ibadah awal tahun 1 Januari 2022 pukul 17.00 sampai selesai dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Budi Aji Salim.
Dan ada perjamuan kudus yaitu ada roti dan anggur. Puji Tuhan. Dan kami rindu menyambut, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan yang setia. Dan juga berikutnya tanggal 25 Desember hari Minggu pukul 10 ada ibadah di tempat ini dengan tema The First and Second Coming of Christ, kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Dengan pembicara Bapak Pendeta Muda Dr. Budi Aji Salim, gembala di tempat ini. Dan berikutnya ada baptis air bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis selam, dapat memberikan informasi dan mendaftar melalui Bapak Richard dengan nomor yang tertera di layar. Akan diadakan setiap minggu. Puji Tuhan. Oke, demikian pengumuman. Haleluya. Kita akan sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami sangat berharga di mata-Mu. Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Tuhan, terima kasih atas semua berkat rohani-Mu yang dari sorga. Tuhan, terima kasih atas karya penebusan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni dosa dan segala pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih juga atas firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hamba-Nya Pendeta Monang. Berkati Pak Monang dan keluarganya, biarlah Tuhan memakainya lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Tuhan, kami tahu firman-Mu tidak akan sia-sia. Kami tidak akan sama seperti kami tadi datang. Biarlah firman Tuhan yang telah ditabur, tertanam dan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan, berkati juga gereja kami, berkati jemaat-jemaat kami juga Tuhan, jemaat yang sedang menonton secara live streaming maupun jemaat yang hadir di sini. Tuhan, kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami. Segala pergumulan Tuhan yang tahu. Tuhan, kuatkan kami, hibur kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Juga Tuhan, kami berdoa buat gembala kami dan ibu gembala kami, Pak Budi dan Ibu Ida yang sedang melakukan perjalanan rohani.
Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan dan juga perlindungan yang sempurna. Tuhan juga berkati kota kami, kota Jakarta, dan juga negara kami. Kami juga berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi beserta jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu sehingga mereka memiliki hati yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami percaya kami sudah termaterai sebagai anak-anak Allah. Jadikan kami Tuhan tetap berharga dan tetap setia sampai akhir hidup kami, tetap melayani-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Dan kami juga rindu untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan meninggalkan tempat ini setelah kita menerima berkat daripada Tuhan. Ia berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Penyertaannya adalah sempurna, rancangannya penuh damai. Tidak akan pernah dibiarkan orang yang bersandar kepadanya. Dan jika Tuhan bersama dengan engkau, bersama dengan Tuhan dapat kita lakukan perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Karena itu jangan pernah takut, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan dan aminkan setiap kebenaran. Dan jika yang kau imani, maka jadilah kepadamu apa yang kau imani. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang memberkati engkau dalam peribadatan hari ini, memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menjagai keluar masukmu di kota ini. Kemanapun engkau pergi, dia ada di depan membuka jalan. Dia akan mengkawali engkau dengan kasih-Nya dan dia akan menaungi engkau, bahkan menutup barisanmu dari orang yang bermaksud mengkhianati engkau. Tuhan mengangkat engkau sebagai kepala bukan menjadi ekor. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, dan apa yang dikerjakan tanganmu berhasil. Langkah-langkahmu penuh keberhasilan. Diturunkannya atasmu sekalian berkat anugerah melimpah dari Bapa, kasih karunia yang sempurna dari anak yang tunggal, oleh pertolongan pemeliharaan tuntunan dari Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan bawalah berkat Tuhan kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.